Halo guys, selamat datang kembali ke channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Sebelum lanjut pembahasan, mari kita update harga emas harian. Untuk harga emas hari ini tanggal 10 Maret 2025, harga emas Antam mulai naik lagi sebesar Rp3.000, menjadi Rp1.693.000 per gram. Sedangkan untuk harga buybacknya, emas Antam juga mengalami kenaikan Rp4.000, menjadi Rp1.543.000. Demikian laporan harga emas harian, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Balik lagi nih di channel gua, Big NS. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin deg-degan tapi seru, yaitu investasi emas. Siapa sih yang nggak tahu emas? Dari zaman dulu kala, emas udah jadi primadona. Bahkan sampai dijadiin mahar pernikahan guys. Nah, investasi emas itu emang terkenal aman dan bisa bikin cuan dalam jangka panjang. Tapi gak semua orang yang investasi emas itu langsung auto kaya mendadak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi biar investasi emas kita bener-bener menghasilkan cuan maksimal. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis ya. Oke guys, syarat pertama yang wajib banget kalian ingat adalah sabar. Iya, sabar. Investasi emas itu bukan kayak main saham yang bisa naik turun drastis dalam hitungan jam. Saham bisa bikin jantung deg-degan tiap hari, tapi emas lebih stabil. Emas itu butuh waktu untuk menunjukkan tajinya. Bayangin aja, emas yang kita beli hari ini itu ibarat bibit tanaman yang baru kita tanam. Kita harus sabar menunggu sampai bibit itu tumbuh besar dan berbuah. Kalau kita cabut terus-terusan buat ngecek akarnya udah numbuh apa belum, ya gak akan pernah tumbuh-tumbuh tuh tanaman. Sama halnya dengan emas. Kalau kita terus-menerus memantau dan menjualnya setiap kali ada kenaikan kecil, kita tidak akan pernah melihat pertumbuhan yang signifikan. Sama kayak emas, kalau baru sebentar dibeli terus langsung dijual lagi karena harganya naik sedikit, ya nggak akan kerasa keuntungannya. Kita harus sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya. Nah, idealnya, emas itu dipegang minimal 3-5 tahun guys. Dalam jangka waktu tersebut, kita bisa melihat kenaikan harga yang lebih signifikan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena dalam jangka waktu segitu, biasanya harga emas sudah naik signifikan. Emas cenderung naik seiring waktu, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Tapi ingat, sabar bukan berarti kita diam aja kayak patungnya. Kita juga harus pinter-pinter mantau tren harga emas global. Dengan begitu, kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual emas. Coba deh kalian bayangin, kita lagi mancing ikan di laut. Kita harus sabar menunggu ikan besar yang akan memberikan hasil tangkapan yang memuaskan. Kalau kita narik pancingan setiap kali ada ikan kecil yang nyangkut, ya nggak akan pernah dapat ikan besar dong. Kita harus sabar dan menunggu ikan besar yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, sama kayak investasi emas. Kalau kita keburu-buru jual pas harganya naik sedikit, kita bisa kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Sabar adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, intinya, sabar itu kunci utama dalam investasi emas. Tanpa kesabaran, kita tidak akan bisa melihat hasil yang maksimal dari investasi kita. Jangan tergoda untuk jual cepat, hanya karena panik atau tergiur keuntungan kecil. Kita harus tetap tenang dan sabar menunggu waktu yang tepat. Ingat, tujuan kita adalah cuan maksimal, bukan cuan instan. Dengan kesabaran, kita bisa mencapai tujuan finansial kita dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investasi emas. Syarat kedua yang gak kalah penting adalah pilih emas yang tepat. Memilih emas yang tepat itu penting banget guys, karena nggak semua emas itu sama. Ada berbagai jenis emas yang bisa kita pilih, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Iya guys, nggak semua emas itu diciptakan sama. Ada emas yang lebih cocok buat investasi, dan ada juga yang lebih cocok buat dipakai sebagai perhiasan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih sesuai dengan tujuan kita. Ada yang cocok buat investasi, ada juga yang lebih cocok buat dipakai sebagai perhiasan. Misalnya emas perhiasan biasanya lebih menarik dan indah dipandang, tapi kurang cocok buat investasi karena ada biaya tambahan seperti biaya pembuatan. Nah, kalau kita mau investasi emas, mending pilih yang kadar dan bentuknya tepat. Emas batangan atau yang biasa disebut logam mulia adalah pilihan yang paling tepat untuk investasi, karena kemurniannya yang tinggi. Pertama, kita bahas soal kadar emas.
Kadar emas ini penting banget karena menentukan kemurnian dan nilai emas tersebut. Kalian pasti udah sering denger kan, emas 24 karat, 18 karat, dan sebagainya. Nah, kadar emas itu nunjukin tingkat kemurnian emas tersebut. Semakin tinggi kadarnya, semakin murni emasnya, dan semakin tinggi juga harganya. Misalnya, emas 24 karat itu artinya emas tersebut hampir murni, sekitar 99,99%. Semakin tinggi kadarnya, semakin murni emasnya, dan semakin tinggi juga harganya. Jadi buat investasi kita harus pilih emas dengan kadar yang tinggi, supaya nilainya juga tinggi. Buat investasi gue saranin pilih emas batangan atau yang biasa disebut logam mulia. Emas batangan ini punya kadar 99,99% alias 24 karat guys. Keuntungannya, emas batangan ini mudah dijual kembali, dan harganya pun lebih stabil. Selain itu, emas batangan juga lebih mudah disimpan dan tidak memerlukan perawatan khusus seperti emas perhiasan. Nah, kalau kalian mau beli emas batangan, gue saranin pilih yang udah diakui secara nasional, kayak emas Antam atau UBS. Emas-emas ini punya sertifikat resmi, jadi kita nggak perlu khawatir soal keasliannya. Sertifikat ini menjamin bahwa emas yang kita beli adalah emas murni dengan kadar yang sesuai. Tapi ingat, guys, hindari beli emas perhiasan untuk investasi ya. Kenapa? Karena emas perhiasan itu biasanya ada biaya pembuatannya, yang bikin harga jualnya jadi lebih rendah dari harga belinya. Selain itu, emas perhiasan juga bisa mengalami penurunan kualitas seiring waktu karena pemakaian. Jadi kalau kalian mau investasi emas, mending pilih emas batangan aja ya. Emas batangan lebih stabil, mudah dijual, dan tidak memerlukan perawatan khusus. Dengan memilih emas batangan, kita bisa lebih tenang dan yakin dengan investasi kita. Angan sampai hilang, amankan emas kalian. Dalam bab ini, kita akan membahas cara-cara penting untuk memastikan emas kalian tetap aman dan terjaga. Jangan sampai hilang atau dicuri, karena emas adalah aset berharga yang harus kita lindungi dengan baik. Syarat terakhir yang nggak boleh disepelein adalah simpan emas dengan aman. Ini adalah langkah krusial yang sering kali diabaikan oleh banyak orang. Menyimpan emas dengan aman bukan hanya tentang menaruhnya di tempat yang tersembunyi, tapi juga memastikan bahwa tempat tersebut benar-benar aman dari segala risiko. Iya, guys, percuma dong punya emas banyak, tapi nggak disimpan dengan benar. Bisa-bisa hilang atau dicuri orang. Bayangkan betapa frustasinya jika emas yang sudah susah payah kita kumpulkan tiba-tiba hilang begitu saja. Oleh karena itu, penting banget untuk memikirkan cara penyimpanan yang tepat. Nah, buat mengamankan emas, ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin. Setiap metode penyimpanan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi penting untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi kalian. Pertama, kalian bisa simpan emas di brankas pribadi di rumah. Ini adalah cara yang cukup praktis dan mudah diakses kapan saja. Namun, pastikan brankas tersebut memiliki kualitas yang baik dan tahan terhadap upaya pencurian. Tapi ingat, pastikan brankasnya tersembunyi dan aman dari jangkauan orang yang gak bertanggung jawab. Kalian bisa menyembunyikan brankas di tempat yang tidak mudah ditemukan, seperti di balik dinding palsu atau di bawah lantai. Kalau kalian merasa kurang aman nyimpen emas di rumah, kalian bisa titipkan di safe deposit box yang ada di bank. Ini adalah pilihan yang sangat aman, karena bank memiliki sistem keamanan yang canggih dan diawasi oleh petugas keamanan profesional. Safe deposit box ini dijaga ketat 24 jam, jadi lebih aman dari risiko pencurian. Selain itu, bank juga memiliki asuransi yang bisa memberikan perlindungan tambahan untuk emas kalian. Nah, selain cara konvensional tadi, sekarang juga udah ada cara yang lebih modern dan praktis buat nyimpen emas, yaitu dalam bentuk tabungan emas digital. Dengan teknologi yang semakin maju, kita bisa menyimpan emas tanpa harus memegang fisiknya. Kalian bisa buka tabungan emas digital ini di Pegadaian atau bank syariah. Prosesnya pun cukup mudah dan cepat, hanya perlu beberapa langkah untuk membuka akun dan mulai menabung emas secara digital. Keuntungannya, kita nggak perlu repot nyimpen emas fisik dan transaksinya pun lebih mudah. Kalian bisa melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi di smartphone kalian. Tapi ingat guys, hindari menggadaikan emas untuk keperluan yang nggak produktif ya. Menggadaikan emas sebaiknya dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan, dan untuk keperluan yang mendesak. Kenapa?
Karena menggadaikan emas itu ada biaya tambahan yang harus kita bayar. Biaya ini bisa cukup besar, dan mengurangi nilai emas yang kita miliki. Jadi, kalau gak benar-benar butuh, mending hindari menggadaikan emas ya. Lebih baik kita simpan emas dengan aman dan bijak, sehingga bisa menjadi investasi yang menguntungkan di masa depan. Oke guys, itu tadi 3 syarat wajib yang harus kalian penuhi agar investasi emas selalu untung. Intinya, investasi emas itu memang menguntungkan, tapi hanya jika kalian mengikuti strategi yang tepat. Dengan bersabar, memilih emas yang berkualitas dan menyimpannya dengan aman, kalian bisa mendapatkan keuntungan maksimal dalam jangka panjang. Nah, buat kalian yang belum mulai investasi emas, jangan nunggu harga emas semakin mahal. Mulailah investasi emas dari sekarang, dan pastikan kalian menerapkan 3 syarat utama di atas, agar keuntungan semakin besar. Yuk, mulai investasi emas dengan cerdas. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian meraih keuntungan dari investasi emas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Big NS untuk tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.